Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Rati Anggoro Wilis selaku dosen pengampu Business Communication. Saya Ika Novalia akan memaparkan tentang laporan hasil observasi, yaitu tentang kronologi krisis kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Kita akan masuk ke profil perusahaan, yaitu merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan berkembang menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia.com. Tokopedia menyediakan platform yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online dan berbagai kategori produk dan layanan digital. Visinya yaitu membangun ekosistem digital yang memungkinkan setiap orang memulai dan menemukan peluang. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama yaitu William Tanuwijaya, kemudian di bawahnya direktur yaitu Leontinus Alpha Edison, kemudian ada Chief of Staff Melissa Siska Juminto, kemudian ada Chief Finance Officer Patrick Kau, serta Chief of HR yaitu Premsti Tias. Kemudian di bawahnya ada IT, Quality Control, Design, Finance, Customer Service, Legal, HRD, Content, serta ada marketing atau internet marketing. Kita akan masuk ke gambaran pola komunikasi, yaitu komunikasi internal. Setelah terjadinya insiden kebocoran data, manajemen Tokopedia melakukan koordinasi dengan berbagai divisi terkait untuk melakukan investigasi dan pengamanan sistem. Komunikasi internal dilakukan secara vertikal dari manajemen kepada karyawan serta secara horizontal antara divisi. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Tokopedia menggunakan beberapa saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, yaitu melalui website, terus email, kemudian media sosial, serta pernyataan resmi dari perusahaan. CEO Tokopedia juga menyampaikan pesan terbuka kepada pengguna mengenai langkah-langkah yang dilakukan perusahaan setelah insiden terjadi. Nah, strategi komunikasinya yaitu mengakui adanya insiden keamanan, memberikan klarifikasi kepada pengguna, menjelaskan bahwa data pembayaran tidak terdampak, mengimbau pengguna mengganti password akun, serta bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keamanan cyber untuk investigasi. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil analisa, yaitu kronologi krisisnya. Pada Mei 2020, muncul informasi bahwa data pengguna Tokopedia telah diretas dan diperjualbelikan di dark web. Awalnya sekitar 15 juta data pengguna dilaporkan bocor, kemudian berkembang menjadi 91 juta data pengguna. Data yang bocor meliputi nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan password yang telah dienkripsi. Nah, komunikasi krisisnya kelebihannya yaitu respon perusahaan relatif cepat setelah isu muncul, kemudian Tokopedia segera memberikan pernyataan resmi kepada publik, perusahaan menjelaskan bahwa data pembayaran pengguna tetap aman, serta Tokopedia bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga keamanan dan cyber untuk cyber investigasi. Kemudian ada kekurangan, ada dampak krisis, serta teori komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 merupakan salah satu krisis terbesar dalam industri digital Indonesia. Sekitar 91 juta data pengguna dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di internet. Meskipun demikian, Tokopedia melakukan berbagai upaya komunikasi krisis seperti memberikan klarifikasi kepada publik, melakukan investigasi, bekerja sama dengan pemerintah, serta meningkatkan sistem keamanan. Nah, dari sudut pandang business communication, komunikasi yang cepat, transparan, dan konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi perusahaan saat menghadapi krisis. Sarannya, yang pertama, meningkatkan sistem keamanan cyber secara berkala. Yang kedua, melakukan audit keamanan data secara rutin. Yang ketiga, yaitu memberikan edukasi keamanan digital kepada pengguna.
Yang keempat yaitu menyusun protokol komunikasi krisis yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penyampaian informasi kepada publik ketika terjadi insiden keamanan. Berikut adalah lampiran dari website resmi Tokopedia tentang krisis kebocoran data pada tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.